masuk ke materi tokoh-tokoh sosiologi. Tokoh-tokoh sosiologi ini mungkin beberapa ada yang kalian tahu ya, misalkan ini Comte. Comte itu bapak pendiri sosiologi. Terus kalau enggak ini Karl Marx. Karl Marx yang bikin istilah komunisme, atau dia bikin teori konflik. Ini yang terkenal nih. Sisanya memang agak kurang terkenal, tapi kita coba pelajarin aja karena kan kita agak tahu ya bakal ada soal tentang tokoh atau enggak. Tapi seenggaknya dari 50 soal di olimpiade itu mungkin ada satu yang berkaitan dengan tokoh. Entah siapa, tapi kita pelajarin aja dulu semuanya. Tapi seenggaknya gini, seenggaknya itu kalian harus minimal tahu lah siapa pendiri sosiologi gitu ya. Seenggaknya harus tahu Comte itu siapa gitu, bapak pendiri sosiologi gitu ya. Jangan sampai nggak ada yang nggak tahu sama sekali dari tokoh-tokoh sosiologi ini. Yang jelas tokoh-tokoh ini yang dari gambar ini adalah semuanya orang Eropa, karena memang waktu itu sosiologi kan awal pertama kali muncul kan di Eropa karena kejadian yang tadi Bapak jelaskan, revolusi Perancis gitu ya, sama revolusi industri, kan kejadiannya di Eropa. Nah, kita mulai dari Auguste Comte. Bapak di sini nggak hanya ngenalin orangnya tapi teorinya juga gitu ya. Pertama Auguste Comte. Auguste Comte tadi udah Bapak singgung, dia adalah bapak pendiri sosiologi gitu ya. Dia ini seorang, kalau profesi aslinya adalah seorang dokter sebenarnya, makanya dia agak sains juga si pengetahuan si Comte ini gitu ya. Daripada ke ilmu sosial, dia sebenarnya lebih ke sains. Tapi dia itu yang mencetuskan istilah sosiologi pertama kali gitu ya. Sebelumnya belum ada gitu. Makanya dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi kan, karena yang menamai. Nah, dia punya seenggaknya dua teori, yaitu mengenai teorinya tentang statika sosial dan dinamika sosial, kemudian teorinya tentang hukum 3 tahap. Nah, kita akan bahas satu-satu. Mulai dari statika sosial dan dinamika sosial. Statika sosial dan dinamika sosial itu apa sih? Nah, mulai dari statika sosial dulu. Statika sosial itu intinya adalah unsur-unsur pembentuk masyarakat. Jadi hal-hal yang menjadi struktur pembentuk masyarakat. Ibaratnya gini, kalau manusia itu kan ada daging, ada tulang gitu. Nah, si statika sosial itu adalah tulangnya yang membentuk struktur tubuh manusia itu gitu, yang menyokong bentuk tubuh manusia. Kan makhluk lain kan beda, struktur tulangnya kan beda tuh. Nah, masyarakat atau manusia itu punya struktur tubuhnya sendiri sehingga membentuk bentuk tubuh kita yang sekarang. Nah, statika sosial itu maksudnya adalah unsur-unsur pembentuk kehidupan masyarakat. Jadi struktur yang membentuk kehidupan masyarakat itu apa aja. Anggaplah masyarakat misalkan ibarat sebuah kertas kosong. Nah, dalam sebuah kertas kosong ini tentu masyarakat bikin struktur pembentuk masyarakatnya biar ada bentuknya masyarakatnya gitu. Kayak tubuh manusia tadi Bapak ilustrasiin. Misalkan dia membentuk pemerintahan atau negara gitu. Jadi masyarakatnya ada pemerintahnya, ada masyarakatnya gitu ya, ada aparatur sipilnya gitu. Kemudian masyarakat juga membentuk strukturnya, misalkan lembaga, bikin kelompok, bikin lembaga sosial, lembaga masyarakatan. Terus masyarakat juga akhirnya dari kertas kosong ini membentuk sistem ekonomi. Mereka mulai melakukan kegiatan perekonomian gitu. Kemudian masyarakat juga bikin kegiatan pendidikan gitu. Akhirnya terbentuklah struktur kemasyarakatan yang kita kenali sekarang. Dulu misalkan
pas Nabi Adam baru turun ke bumi misalkan, terus dengan anaknya bikin komunitas, itu kan ibaratnya kertas kosong tuh, belum bikin apa-apa. Kemudian dia mulai bikin sistem-sistem ini yang membentuk masyarakat itu, sehingga kemudian kita menemukannya sekarang seperti apa. Nah itu statika sosial. Nah terus apa dinamika sosial? Kalau dinamika sosial adalah gerak sejarah dari statika sosial gitu. Misalkan gini, misalkan pemerintahan atau negara. Dari zaman Fir'aun sampai zaman kita sekarang, namanya pemerintahan gitu ya, namanya negara itu ada gitu. Cuman bentuknya yang berubah-ubah. Nah, proses perubahan itu atau gerak sejarah yang berubah itu disebutnya dinamika sosial. Jadi dinamis gitu ya. Contohnya, pemerintahan dari monarki ke demokrasi. Itu kan berubah ya, sistemnya kan beda tuh. Monarki demokrasi kan beda. Nah, ini kan berubah tuh, terjadi perubahan sistem pemerintahan. Nah, itu dinamika sosial namanya. Jadi dari unsur pembentuk kehidupan masyarakat, nah unsurnya ini kemudian terjadi perubahan gerak sejarah. Contoh lain, lembaga kemasyarakatan. Misalkan institusi polisi kejaksaan, khususnya di Indonesia ya. Dari polisi kejaksaan kemudian terbentuk KPK. Maksudnya apa nih? Maksudnya gini, dulu itu tindakan korupsi di Indonesia ditanggulangi atau diurus oleh polisi sama kejaksaan, tapi karena polisi kejaksaan dianggap tidak berhasil, maka dibentuk KPK. Nah kan terjadi perubahan tuh, hak hukum yang bisa bisa diambil oleh polisi sama kejaksaan. Tadinya bisa menindak orang yang berlaku tindakan korupsi, sekarang nggak bisa karena udah ada lembaga lain yang khusus ngurus tindakan korupsi gitu. Itu kan berubah tuh. Ini misalkan ini tentang hukum ya. Dari zaman Fir'aun sampai zaman kita sekarang, hukum itu ada, cuman bentuk sistemnya yang kemudian berubah-ubah. Zaman Fir'aun ada korupsi, ada kayaknya gitu ya, pasti ada gitu. Tapi sistem penindakannya atau sistem hukumnya terhadap orang yang melakukan tindakan korupsi itu kan berubah-ubah gitu ya. Sekarang sistem hukum kita yang menindak tindakan korupsi sama sistem hukum zaman dulu pasti berbeda. Nah itu namanya dinamika sosial. Gerak perubahannya itu namanya dinamika sosial. Contohnya ekonomi, dari ekonomi tradisional ke ekonomi pasar. Dari ekonomi yang serba barter, serba tukar menukar, sangat sederhana, menjadi ekonomi yang sangat ditentukan oleh pasar gitu ya, ditentukan oleh para pemilik modal. Nah itu dinamika sosial, gerak perubahannya. Pendidikan, dari pembelajaran kelas ke penelitian daring, nah itu juga dinamika sosial, berubah kan, dari biasanya kita di kelas jadi daring kan ada perubahan. Pendidikan tetap ada, dari zaman dulu ada, dari zaman Firaun pun ada gitu pendidikan sampai sekarang, cuman cara yang kemudian berbeda-beda, berubah-ubah. Nah lanjut ke hukum 3 tahap. Hukum 3 tahap ini sebenarnya semacam prediksi Comte atau ramalan Comte tentang gerak sejarah kehidupan manusia, masyarakat secara umum gitu ya. Nah, jadi kalau kita belajar sejarah kan, sejarah itu kan katanya ada yang geraknya itu berulang, jadi muter aja gitu, apa yang terjadi dulu itu bisa terjadi sekarang gitu. Ada yang bilang gerak sejarah itu adalah linear, jadi dari satu titik yang primitif menjadi suatu titik yang sangat modern gitu, atau dari satu titik yang tadinya sangat kolektif menjadi satu titik yang sangat individual gitu, individualis gitu. Nah itu gerak sejarah. Nah kata Comte, gerak sejarah manusia itu dimulai dari tahap teologis, kemudian tahap metafisik,
kemudian tahap positif atau positivisme gitu. Kita mulai dari tahap teologis dulu. Tahap teologis intinya ini adalah tahap di mana orang sangat percaya pada kekuatan supranatural. Pada kekuatan-kekuatan di luar kekuatan alam sama kekuatan manusia gitu. Bahwa ada kehidupan masyarakat di dunia itu ada yang menggerakkan gitu. Makanya pada masa teologis kata Comte itu ada animisme, kepercayaan pada roh, ada dinamisme, ada politeisme. Politeisme itu banyak Tuhan gitu ya, Tuhannya ada banyak, misalkan dewa-dewa, ada dewa Zeus, ada dewa Poseidon gitu ya. Nah itu kan dewa-dewa kan banyak ya, Tuhan tergantung fenomena alamnya biasanya kalau dewa-dewa. Nah terus ada monoteisme. Monoteisme itu kepercayaan satu Tuhan, misalkan ada Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha gitu. Itu kan kepercayaannya satu Tuhan. Dan kepercayaan satu Tuhan dianggap sebagai puncak dari pada tahap teologis. Jadi dari animisme, dinamisme, politeisme, monoteisme itu merupakan tahap juga dari tahap teologis. Jadi semuanya percaya supranatural kan gitu. Cuman dari tadinya percaya roh, percaya pada benda yang ada rohnya gitu. Terus percaya pada banyak Tuhan, terus percaya pada satu Tuhan. Nah kemudian melanjut ke tahap metafisik. Nah, pada tahap metafisik sebenarnya Comte sendiri tidak terlalu banyak menjelaskan. Tahap metafisik ini semacam tahap perantara dari teologis ke positivisme. Jadi kalau pada tahap metafisik itu dia melihat suatu fenomena konkret gitu, tidak dikaitkan dengan suatu yang supranatural, tapi dijelaskannya dengan secara abstrak gitu, secara rasional gitu, bukan secara keilmuan. Nah bedanya ini, rasional tapi secara abstrak gitu. Kalau contohnya, ini contohnya agak sulit sebenarnya ya, tapi yang jelas dia itu mencoba menjelaskan suatu fenomena konkret tapi belum dijelaskan secara ilmiah gitu aja gitu ya. Nah kalau lanjut biar lebih jelas, coba kita bedain dengan positivisme ya. Jadi terakhir adalah tahap positivisme. Kalau tahap positivisme kata Comte dianggap sebagai tahap puncak dari kehidupan manusia, di mana masyarakat sudah menyandarkan kepercayaannya segala hal yang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kehidupan mereka dengan sains gitu. Kalau dulu disandarkannya ke hal-hal yang supranatural kan, misalkan ada banjir, oh ada banjir nih karena Tuhan lagi marah nih ke kita. Nah itu berarti pemikirannya masih di tahap teologis gitu. Tapi kalau dia melihat ada fenomena banjir, terus fenomena banjir itu bisa dijelaskan secara sains bahwa karena ada penggundulan hutan gitu, atau secara sains ini bisa dijelaskan karena ada intensitas hujan yang tinggi pada waktu itu sehingga menyebabkan jumlah air itu meningkat, misalkan volume air meningkat. Atau misalkan bisa dijelaskan karena adanya banyak masyarakat yang buang sampah sehingga saluran air banyak yang tertutupi gitu, sehingga air itu bisa menggenang menumpuk gitu. Nah itu berarti udah di tahap positivisme karena menjelaskan segala macam itu menggunakan sains, bukan lagi menggunakan hal-hal yang berbau mistis atau supranatural. Kalau tahap metafisik, nah ini sebenarnya orang itu sudah mulai melihat fenomena itu tidak secara supranatural gitu, tapi belum
bisa menjelaskan, tapi menjelaskannya secara abstrak gitu, melalui pikiran aja. Nah kalau positivisme itu kan melalui sains. Yang namanya sains itu kan di awal udah bapak jelasin, itu cirinya itu harus empiris. Namanya empiris harus ada observasi. Nah observasi itu adalah pengamatan langsung ke lapangan, jadi harus benar-benar diamati langsung sehingga jadi ilmu pengetahuan. Kalau cuman didasarkan atas pikiran aja itu jadinya spekulasi. Ini materi pertama ya, tentang ciri sosiologi sebagai ilmu gitu. Jadi kalau tahap positif itu udah empiris, udah hasil observasi gitu, melalui pengamatan langsung dan secara ilmiah. Jadi itu tahap positif. Intinya kalau kata Comte, ujung kehidupan masyarakat adalah masyarakat di mana mereka percaya bahwa segala sesuatu itu tidak lagi pada Tuhan tapi pada sains dijelaskannya. Ngomong-ngomong, Comte ini juga seorang ateis, jadi dia punya pikiran seperti itu. Nah lanjut ke tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua itu namanya Emil Durkheim. Ini cukup terkenal juga sebenarnya kalau di materi sosiologi, cukup banyak disebut. Dia punya teori itu tentang fakta sosial sama suicide. Ini fakta sosial udah dijelasin di objek kajian sosiologi ya tadi. Nah kita coba bahas nanti gini. Ini fakta sosial itu berkaitan dengan suicide gitu. Suicide itu kalau di bahasa Indonesia berarti bunuh diri. Jadi ada kaitan antara fakta sosial dengan suicide. Balik lagi fakta sosial, Bapak sedikit ngulang ya. Fakta sosial itu adalah contohnya nilai, norma atau aturan. Sesuatu hal yang di luar diri individu, di luar kehendak kita, memaksa kita berpikir, bertindak, merasa. Nah itu fakta sosial. Aturan, hukum, nilai, norma kan punya daya paksa ke kita kan. Nah ini tadi udah disinggung, fakta sosial yang suatu di luar diri individu punya kontrol terhadap tindakan manusia atau tindakan seseorang. Contohnya nilai, budaya, aturan gitu ya, atau norma. Nah fakta sosial ini terus juga akhirnya membentuk dua contoh solidaritas yang berbeda. Kalau solidaritas mekanik kata Durkheim itu adalah contoh solidaritas pada masyarakat desa. Nah kalau solidaritas organik itu contoh bentuk solidaritas pada masyarakat kota. Jadi ada perbedaan bentuk solidaritas pada masyarakat desa sama masyarakat kota. Kalau masyarakat desa solidaritasnya itu disebut mekanik. Kenapa? Karena dasarnya pada persamaan. Solidaritas masyarakat desa terbentuk karena ada persamaan. Nah kalau masyarakat kota agak berbeda. Kalau masyarakat kota solidaritasnya itu terbentuk pada masyarakat kota karena ada perbedaan gitu, justru kebalikannya. Nah maksudnya gini, kalau masyarakat desa itu dia punya solidaritas tinggi gitu. Itu karena mereka punya persamaan, rata-rata homogen gitu. Kalau masyarakat desa itu mulai dari biasanya homogen. Kalau masyarakat desa itu mulai dari pekerjaannya sama, petani semua, atau agamanya sama, misalkan agamanya muslim semua gitu. Terus apalagi aktivitas ekonominya atau kepribadiannya juga rata-rata punya sama gitu ya, atau bahkan mungkin sekeluarga gitu. Nah itu solidaritas mekanik. Mereka jadi sangat erat banget gitu, kolektivitasnya sangat erat, sangat kolektif gitu kalau mekanik. Nah kalau organik itu pada perbedaan. Kalau di masyarakat kota biasanya kan
orang-orang itu punya spesialisasi masing-masing, punya pembagian kerja masing-masing. Ada khusus pengusaha, bekerjanya sebagai pengusaha, ada yang bekerjanya sebagai pedagang, ada bekerjanya sebagai aparat negara, ada yang bekerjanya sebagai pendidik misalkan gitu ya. Nah, karena punya perbedaan masing-masing, nah masing-masing itu saling membutuhkan. Yang pengusaha butuh pedagang gitu ya, yang pedagang juga butuh pemerintah gitu, yang pemerintah juga butuh pedagang gitu. Nah itu solidaritasnya disahkan perbedaan. Di kota itu sangat beragam banget pekerjaan kan, sehingga masing-masing orang itu saling terkait, saling membutuhkan. Jadi solidaritasnya terbentuk, hubungan antar orangnya terbentuk karena ikatan kebutuhan gitu, saling membutuhkan. Karena ada heterogen tadi, karena ini heterogen. Kalau organik, kalau ini homogen masyarakatnya. Sehingga cirinya itu kolektif gitu kalau solidaritas mekanik. Kalau organik itu sangat personal gitu, nggak kolektif, dia itu biasanya individual. Kalau soliditas organik gitu, makanya ini nanti berkaitan dengan suicide. Jadi Durkheim itu ceritanya bikin penelitian tentang bunuh diri, akhirnya nanti diberi judul bukunya itu Suicide. Nah, ketika meneliti itu dia menyimpulkan bahwa bunuh diri banyak terjadi di perkotaan. Kenapa? Karena pada masyarakat perkotaan itu memang masyarakatnya sangat personal, solidaritasnya itu organik. Dia itu bersolidaritas kalau misalkan membutuhkan aja gitu ya. Jadi kalau misalkan dia punya, masyarakat kota juga kan karena sangat depresi gitu ya. Ketika depresi mereka akan menentukan keputusan yang individual, bunuh diri akhirnya gitu ya, tanpa ada yang kemudian menghentikan dia. Kalau di masyarakat desa yang solidaritasnya mekanik, karena sangat kolektif gini ya, sangat kolektif, sehingga terjaga gitu dari tindakan-tindakan individual atau keputusan individual tadi. Nah gitu, itu teorinya Durkheim. Lanjut ke Karl Marx. Karl Marx ini termasuk tokoh yang sangat terkenal, tidak hanya di sosiologi gitu, karena dia bikin teori tentang karena dia bikin ide tentang komunisme, sehingga ide komunisme ini bisa diterapkan menjadi di beberapa negara, termasuk Uni Soviet gitu dulu. Sekarang jadi Rusia, dulu namanya Uni Soviet. Terus Cina, terus Korut gitu. Itu kan beberapa negara yang pakai sistem komunis. Di Indonesia sendiri dulu sempat ada partai PKI kan gitu. Bahkan Soekarno sendiri sempat terpengaruh sehingga dia bikin haluan ide namanya Nasakom. Kalau belajar sejarah pasti pernah dengar ini. Soekarno tuh bikin ide Nasakom, itu nasionalis, gabungan dari nasionalis, agama, dan komunis. Terus saking berpengaruhnya ide komunisme terhadap orang-orang di berbagai dunia, itu termasuk tokoh-tokoh besar di Indonesia. Jadi Karl Marx ini orang Jerman aslinya, tapi karena dia keturunan Yahudi, kayaknya dia pindah kabur ke Inggris karena waktu itu ada Hitler, itu takut di genosida, jadi dia kabur ke Inggris, akhirnya meninggal di Inggris. Nah, dia ini ahli ekonomi sebenarnya gitu ya. Kemudian dia bikin teori tentang teori kelas, teori konflik, dan teori perjuangan kelas, sehingga dari ketiga teori ini saling berkaitan, nanti kemudian membentuk ide yang namanya ide komunisme gitu.
Nah, kita mulai dari teori yang pertama, teori kelas. Singkatnya gini, kalau teori kelas itu teori Marx yang menyatakan bahwa masyarakat terbagi jadi dua kelas, yaitu kelas proletar dan kelas borjuis. Kalau proletar intinya kelas pekerja atau buruh. Kalau borjuis kelas pemilik modal atau pengusaha gitulah ya. Makanya sekarang kan banyak demo-demo buruh, ada perayaan hari buruh. Sebenarnya idenya dari teori kelas ini gitu ya. Terus proletar itu ibaratnya ginilah, dia mengibaratkan masyarakat miskin, borjuis masyarakat kaya gitu ya, pemilik modal dengan buruh. Nah, pada teori kelas itu membagi masyarakat menjadi dua kelas sosial, ada kelas buruh, ada kelas pemilik modal. Dan ini menurut Karl Marx adalah pengkelasan yang terjadi karena ada sistem kapitalisme dan feodalisme. Awalnya dari feodal, kemudian ke kapitalis. Dulu, pada zaman dulu, zamannya tuan tanah, feodal itu zaman tuan tanah, sama kayak pemilik modal kan yang punya tanah gitu ya. Nah, kalau zaman kapitalisme ini pemilik modal, pemilik uang gitu ya. Jadi dari masa feodal ke kapitalis. Jadi pada masa feodal dan kapitalis ini masyarakat terbagi jadi proletar dan borjuis. Dulu sebelum ada dua rezim feodal, rezim kapitalis ini, masyarakat itu gak ada kelas, kata Marx. Jadi gak ada yang namanya kelas kaya atau kelas miskin, gak ada yang namanya ketimpangan ekonomi, gak ada proletar, gak ada borjuis, gak ada yang orang yang nyantai-nyantai punya modal, dan gak ada ya orang yang kesusahan dieksploitasi bekerja gitu secara dan dirugikan gitu. Nah, itu teori kelas. Jadi sebelumnya itu gak ada tuh masyarakat kelas, masyarakat semuanya masyarakat sama dan berhak atas lingkungan alamnya, kehidupan dunianya gitu, untuk punya hak yang sama. Nah, kemudian pada masa feodal dan kapital terbentuklah dua macam manusia, proletar dan borjuis. Borjuis karena punya tanah atau karena punya uang modal, akhirnya mereka bikin usaha dan mempekerjakan orang lain untuk bekerja di usaha mereka, dan mereka tinggal menikmati hasil pekerjaan orang lain tersebut gitu. Nah, dari teori kelas ini kemudian muncul teori konflik. Nah, konfliknya maksudnya gimana? Dua kelas ini kemudian terjadi konflik gitu. Buruh atau pekerja dengan pemilik modal itu terjadi konflik. Kenapa? Karena ada ketimpangan ekonomi gitu. Karena ada ketidaksetaraan ekonomi dan ngerasa pekerja itu banyak dieksploitasi, makanya terjadi konflik gitu antara borjuis dan proletar. Nah, karena terjadi konflik, kemudian terjadilah yang namanya teori perjuangan kelas. Jadi teori perjuangan kelas itu intinya gini, Marx melihat bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Sejarah bahwa orang-orang proletar berusaha merubah sistem pengkelasan ini menjadi masyarakat tanpa kelas gitu. Masyarakat tanpa kelas itu yang disebut komunisme atau masyarakat komunis. Dari kata komunal. Komunal itu berarti sama rata, sama rasa gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena dari awal sebelum adanya feodal dan kapitalisme itu masyarakat gak ada pengkelasan, gak ada ketimpangan ekonomi antara kaya miskin, gak ada yang pekerja dan yang orang yang mempekerjakan gitu. Semuanya bekerja untuk dirinya masing-masing.
Makanya dibuatlah teori ide komunisme hingga berkembang menjadi negara itu, menjadi ideologi negara. Nah itu teori Karl Marx. Nah, satu lagi ada mungkin nanti siapa tahu teori Karl Marx itu di soal misalkan tentang alienasi. Nah alienasi ini maksudnya adalah teori alienasi ini berkaitan dengan buruh. Jadi alienasi itu dari kata alien. Alien itu kan asing. Nah ini berkaitan dengan buruh. Jadi si buruh itu teralienasi oleh sistem kapitalisme. Kenapa? Karena ketika dia jadi buruh, dia itu teralienasi dengan barang yang dia kerjakan. Misalkan gini, ada seorang buruh pabrik sepatu Nike misalkan. Sepatu Nike kan mahal gitu ya, berpuluhan juta. Padahal si buruh itu yang membuat sepatunya kan, tapi dia sendiri yang tidak bisa memiliki sepatu tersebut. Kenapa? Karena upah yang dia dapatkan itu tidak setara dengan si barangnya gitu. Barang yang dihasilkan itu nilainya tidak sama dengan upah yang dia dapatkan. Nah itu teori alienasi. Jadi ini sebenarnya teori ekonomi. Jadi si teori sosial sih sebenarnya, bukan ekonomi juga, tapi berkaitan dengan ekonomi. Alienasi, teori alienasi itu adalah si buruh terasingkan, teralienasi oleh barang yang dia buat sendiri. Barangnya harganya tinggi tapi upah yang dia dapatkan tidak sama dengan barang yang dia buat sendiri itu. Kalau Oke lanjut, tokoh berikutnya adalah Max Weber. Max Weber ini orang Jerman, singkat langsung aja ke teorinya ya. Dia bikin teori tentang tindakan sosial, tadi udah dibahas di objek kajian sosiologi ya. Kemudian semangat kapitalisme, tadi sempat disinggung juga di materi Marx. Kapitalisme itu apa? Nah, kita mulai dari tindakan sosial. Tindakan sosial tadi udah jelas ya, udah dibahas. Tindakan itu beda dengan tindakan sosial. Tindakan sosial itu harus berkaitan dengan adanya orang lain. Contohnya ya tadi, mandi karena mau ketemu pacarnya itu beda dengan mandi karena gerah. Mandi karena gerah itu tindakan, mandi karena pengen ketemu orang atau ketemu pacar itu adalah tindakan sosial karena berkaitan dengan adanya orang lain gitu. Lanjut, teori kedua itu teori Protestan Ethic dan Spirit of Capitalism. Ini sebenarnya nama buku gitu, nama buku yang dibuat oleh Weber. Dia melakukan penelitian tentang awal mula terbentuknya kapitalisme. Yang harus kalian tahu, kapitalisme itu adalah sistem ekonomi yang bertahan sampai sekarang, yang kita jalani sekarang. Kita ada di masa ekonomi kapitalisme, dan Weber itu berusaha cari tahu nih asal mula munculnya kapitalisme dari mana gitu. Dan harus paham juga kapitalisme itu dari kata kapital. Kapital itu dari pakai C ya, dari bahasa Inggris kata kapital. Kapital itu artinya modal. Jadi kalau di sistem ekonomi kapitalis, di sistem ekonomi sekarang, kalian yang punya modal adalah kalian yang jadi pemain utama dalam sistem ekonomi ini. Kalau kalian gak punya modal, kalian adalah pemain kedua gitu. Jadi kalau kalian punya modal kan kalian yang bikin usaha, sedangkan kalian gak punya modal, kalian yang jadi pekerja di perusahaan orang gitu kan. Singkatnya kayak gitu. Kalau kalian gak punya duit buat modal, ya mau gak mau nyari duit dulu. Cari duitnya dari mana? Ya jadi pekerja gitu. Kalau kalian udah punya duit, kalian yang jadi pemain utama di sistem kapitalisme karena udah punya modal untuk
mempekerjakan orang lain. Nah, jadi kata Weber dari hasil penelitiannya, kapitalisme muncul itu dari adanya Protestan etik, dari etika Protestan, utamanya dari sekte Calvinisme. Kalian tahu ya kalau Nasrani itu kan terpecah gitu, jadi seenggaknya mungkin banyak ya, Bapak kurang tahu juga, tapi seenggaknya yang kita tahu awal mula terpecah itu dengan munculnya Protestan. Ada Nasrani itu terpecah jadi Katolik dan Protestan kan. Nah, Protestan itu memang agak progresif gitu. Kalau Katolik itu kan agak konservatif. Di Islam sendiri kan ada Muhammadiyah, misalnya Muhammadiyah itu kan agak progresif. Kalau NU itu agak tradisionalis, agak konservatif. Agama-agama lain juga ada. Nah, kebetulan di Protestan itu ada namanya sekte Calvinis. Sekte Calvinis ini yang kemudian di kata Weber menjadi cikal bakal munculnya kapitalisme, karena sistem sekte Calvinisme itu punya ide tentang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Beberapa agama itu memang punya paham bahwa kalau kita menderita di dunia, maka kita akan bahagia, digantikan kebahagiaannya itu di akhirat. Nah, kebetulan sekte Calvinisme ini berbeda. Dia bilang harusnya gak kayak gitu dong. Harusnya kalau misalkan kita bahagia dunia, berarti itu bisa jadi penghantar kita bahagia di akhirat juga. Dengan kita bisa menyumbang misalkan, atau sedekah segala macam, itu kan harus dari orang yang berpunya kan, nggak mungkin. Sebenarnya bisa juga gitu orang nggak berpunya, cuman peluang untuk bisa lebih banyak bersedekah kalau misalkan kita kaya, itu dalam pemahaman Calvinisme kan. Sehingga pada waktu itu orang-orang pada sekte Calvinisme ini banyak yang akhirnya memperkaya diri, punya modal, bikin pabrik, bikin industri, akhirnya terjadilah kapitalisme gitu ya. Awalnya dari ini etika Protestan, jadi dia punya spirit of capitalism gitu ya, si sekte Calvinisme ini, karena memang agak progresif gitu dibandingkan Katolik. Protestan lebih progresif. Lanjut, ini udah cukup jelas. Lanjut ke Herbert Spencer. Ini tokoh terakhir itu namanya Herbert Spencer. Herbert Spencer ini dari Inggris dan sangat terpengaruhi oleh teorinya Darwin. Sangat terpengaruhi oleh Darwin. Tahu ya teori Darwin tentang evolusi. Utamanya yang paling banyak ini kan dibahas kan tentang evolusi manusia. Evolusi bentuk fisik manusia yang tadinya dari simpanse atau kera itu menjadi manusia atau Homo sapiens sekarang gitu ya. Nah, cuman teori Spencer ini dia ubah jadi teori evolusi sosial, agak berbeda gitu. Kalau teori Darwin kan teori evolusi biologis gitu ya, secara fisik tubuh makhluk hidup. Kalau Herbert Spencer teori evolusinya teori evolusi sosial, teori evolusi yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, nanti kita bahas. Jadi bedanya teori evolusi sosial sama teori evolusinya Darwin, teori evolusi sosialnya Spencer itu dia bilang bahwa kalau Darwin kan yang berubah itu, yang berevolusi itu adalah bentuk fisik orangnya. Jadi bentuk fisik orang itu berubah-ubah gitu, berkembang, makhluk hidup bentuk fisiknya berubah. Nah, kalau Spencer bilang yang berubah itu bukan bentuk fisik orang, tapi bentuk masyarakatnya.
Nah, masyarakat pada tiap zaman kan sampai sekarang kan berubah-ubah tuh bentuknya. Nah, itu yang disebut evolusi sosial. Bentuk kehidupan kemasyarakatan yang kemudian berubah-ubah dari zaman ke zaman. Nah, itu evolusi sosial. Dan dia membagi tipe evolusi sosial tipe perkembangan evolusi sosial ini menjadi 3 tipe masyarakat. Ada tipe masyarakat primitif, kemudian tipe masyarakat militan, kemudian tipe masyarakat industri. Nah, kalau tipe masyarakat primitif ini tipe masyarakat yang Bapak bilang sempat disinggung gitu, seperti kertas kosong. Mereka itu belum ada struktur pembentuk kemasyarakatannya. Kalau tubuh manusia itu belum ada tulangnya gitu lah, masih daging doang gitu, jadi masih kosong. Barulah jadi belum ada pemerintahan, belum ada pembagian kerja, belum ada pengkelompokan, ya masih masyarakat umum aja gitu ya, belum jelas. Itu masyarakat primitif. Kalau masyarakat militan, nah masyarakat militan ini kertas kosongnya udah mulai diisi nih sama unsur pembentuk masyarakatan. Udah bentuk pemerintahan, udah dibentuk kegiatan ekonomi, udah ada pembentuk pendidikan gitu ya. Nah itu nah untuk utamanya udah ada pembentuk pemerintahan gitu ya, sehingga masyarakatnya itu militan, ada kata militan. Nah masyarakat itu mulai diatur oleh, ada yang mengatur, pemerintah yang mengatur, ada yang diatur gitu. Itu tipe masyarakat militan. Nah kalau masyarakat industri itu masyarakatnya individual, masyarakatnya sudah tidak diatur oleh suatu pemerintahan atau suatu negara, tapi mengatur dirinya sendiri. Dan ini udah terlihat di era sekarang, itu adanya freedom of speech, kebebasan berekspresi gitu ya, atau ada hak asasi manusia, itu kan banyak digabungkan tuh. Nah itu contoh dari masyarakat industri, di mana keputusan individu menjadi sangat penting di atas keputusan kolektif. Biasanya norma kolektif diangkat gitu, norma-norma individual. Nah itu teori evolusi sosial, dan ini sudah teori terakhir gitu. Nah, oke, itu mengenai video yang pertama. Oke, ini udah selesai video pertama, berarti nanti dilanjut video kedua di video yang berbeda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.